Serangan terhadap sekolah di kota Minab, Iran Selatan menewaskan lebih dari 150 orang. Serangan ke lembaga pendidikan itu menjadi salah satu episode paling tragis dalam perang IAS dan Israel melawan Iran. Nah, setidaknya itulah informasi yang disampaikan oleh pihak Iran. Sementara itu, pihak Amerika meyakinkan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Belum dapat dipastikan sekolah itu diserang dengan sengaja. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Amerika Serikat dan Israel akan menyelidiki dan Amerika menegaskan tidak menyerang target sipil. Duta Besar Israel untuk PBB bahkan menyebut serangan itu mungkin dilakukan militer Iran. Namun ketika orang-orang Iran berbicara tentang serangan terhadap sekolah, mereka lupa menambahkan bahwa sekolah tersebut sebenarnya berada di dalam kompleks militer Kors Pengawal Revolusi Islam. Terbukti pangkalan militer IRGC dan sekolah itu memakai logistik yang sama. Sekolah itu bisa jadi kedua aktivitas Korps Pengawal Revolusi Islam karena rezim tahu menurut hukum internasional objek sipil di wilayah militer tetap tak boleh diserang. Seperti yang Anda pahami, menurut hukum internasional, serangan Amerika Serikat terhadap sekolah, jika memang itu yang terjadi, sama sekali tidak dapat dibenarkan hanya karena berada di wilayah kompleks militer. Объекта корпуса стражи Исламской революции. Di episode ini, saya mengajak Anda menelaah kisah ini secara objektif dan tenang serta mengumpulkan fakta yang ada. Saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan kanal ini, berikan like pada episode ini, dan tulis komentar Anda di bawah video ini. Ngomong-ngomong, itu sangat membantu promosi konten YouTube saya. Saya sangat berterima kasih, jangan lupa ikuti kanal Telegram saya. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ini memicu diskusi ramai? Di Teheran disebutkan sekolah dasar Shajar Tebe di Minab, Iran Selatan diserang roket pada hari pertama operasi ISAM dan Israel 28 Februari. Dilihat dari jumlah korban sipil, ini insiden paling mematikan sejak perang dimulai. Roket dilaporkan menghantam sekolah saat pelajaran pagi. Di Iran, sekolah berlangsung Sabtu hingga Kamis. Pada 28 Februari saat AS dan Israel menyerang negara itu, pelajaran di sekolah masih berlangsung. Pihak berwenang Iran memerintahkan penutupan sekolah segera setelah serangan dimulai pukul 9.40 pagi Sabtu. Waktu ini sangat penting untuk diingat. Namun, orang tua dari anak-anak yang menjadi korban mengatakan bahwa mereka sempat diberitahu tentang dimulainya perang dan diminta untuk menjemput anak-anak mereka dari sekolah. Saat orang tua datang menjemput anak, sekolah itu sudah hancur. Roket yang diduga menghantam sekolah itu sekitar pukul 10.30 pagi menghancurkan setidaknya setengah bangunan beton 2 lantai tersebut. Akibatnya, puluhan siswi berusia 7 hingga 12 tahun juga tewas. Diumumkan 175 orang tewas, sebagian besar diduga. Namun, ada hal penting yang perlu dicatat. Data jumlah korban tewas bervariasi. Jaksa Agung Iran menyatakan pada hari Selasa korban tewas mencapai 168 orang. Kepala Humas Kementerian Kesehatan Iran, Hussein Kermanpur, menyatakan serangan di sekolah itu menewaskan sekitar 180 anak. Mer News yang terkait otoritas Iran melaporkan baru 99 anak tewas yang berhasil diidentifikasi. Tidak mungkin memverifikasi semua informasi ini karena tak ada jurnalis barat yang bisa masuk ke Iran. Namun, yang pasti diketahui saat ini adalah bahwa serangan terhadap sekolah itu benar-benar terjadi. Ternyata, semua laporan sebelumnya termasuk dari komunitas OSINT, dan laporan saya yang menyebut tidak ada serangan ternyata salah. Selasa, sebagian korban dimakamkan. Pekerja memakai alat berat untuk menggali 5 baris makam. Ada 100 makam di pemakaman sekitar 8 km dari sekolah. Ini foto yang dilihat semua orang dan tersebar di internet. Pemakaman tersebut disiarkan di televisi pemerintah Iran. Sekarang mari kita bahas apa yang diketahui tentang sekolah itu dan yang terpenting tentang lokasinya. Di sini kita harus sangat bijak dalam menyikapi situasi ini. Kota Minab terletak di Provinsi Hormozgan di tenggara Iran. Ini adalah wilayah yang sangat strategis bagi Iran yang dikelilingi oleh perairan Selat Hormuz dan Teluk Persia. Kota inilah yang menjadi pusat utama untuk operasi Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam.
Angkatan laut inilah yang saat ini memblokir Selat Hormuz. Karena alasan inilah kota tersebut menjadi salah satu target serangan Amerika Serikat dan Israel. Sekolah Shajareh Tayyibeh terletak sekitar 600 meter dari pangkalan Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam Kompleks Sayyid Al-Shuhada. Kompleks ini mencakup markas Brigade Rudal Asif, salah satu unit serangan utama Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam. Dan yang paling penting, sekolah ini terletak di dekat pangkalan IRGC bukan tanpa alasan. Sekolah ini adalah bagian dari jaringan lembaga pendidikan yang terhubung secara administratif dan struktural dengan Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam. Tujuan utamanya adalah memberi pendidikan bagi putra-putri personel militer IRGC. Namun, saya harus menegaskan, serangan sengaja ke sekolah, rumah sakit, atau objek sipil lain adalah kejahatan perang, bukan serangan terarah. Ini juga melanggar hukum internasional. Dan satu hal penting lagi, menurut data Komite Internasional, Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, bahkan jika sekolah digunakan untuk tujuan militer, hukum dan hukum internasional mewajibkan pihak-pihak yang terlibat untuk menghindari atau meminimalkan kerusakan terhadap warga sipil dan infrastruktur, bahkan jika sekolah-sekolah tersebut berada di wilayah objek militer. Namun dalam praktiknya, objek sipil secara rutin menjadi sasaran serangan selama perang karena para pejuang sering menggunakannya sebagai perlindungan. Saya ingin menekankan hal penting. Pada citra satelit terlihat bahwa pada tahun 2013 gedung sekolah dan markas Angkatan Laut IRGC sudah digabungkan dalam satu wilayah. Jalan-jalan langsung menghubungkan keduanya. Pada 2016 sekolah itu dipagari terpisah dari markas, membentuk 3 sektor berbeda di wilayah markas militer. Itulah sekolahnya. Klinik khusus Syahid Absalan dan Kompleks Militer Sayyid Al-Shuhada. Perlu diperhatikan bahwa saat serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari, rudal-rudal menghantam markas IRGC dan sekolah. Namun, klinik yang terletak di antara keduanya tidak terkena dan klinik tersebut tetap utuh. Artinya, serangan itu selektif dan tampaknya tidak menargetkan objek sipil secara khusus. Jika serangan dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat atau Israel, maka mereka mungkin mengandalkan data intelijen yang sudah usang, atau mereka memang sengaja menyerang sekolah tersebut dengan asumsi ada sesuatu yang lain di sana. Namun masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Jika evakuasi sekolah diumumkan otoritas Iran pukul 9.40 pagi dan rudal menghantam sekolah sekitar pukul 10.30 pagi, mengapa anak-anak belum dievakuasi selama waktu tersebut? Hingga hari ke-6, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan sekolah. AS dan Israel hanya menyatakan insiden itu masih diselidiki. Pihak berwenang Iran secara resmi menyalahkan Amerika atas kejadian itu. Komite Hak Anak PBB Rabu menyatakan keprihatinan mendalam. Saya akhiri dengan tanda titik 3. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan, tekan lonceng, dan beri suka. Jika episode ini menarik atau bermanfaat bagi Anda dapat mendukung kerja saluran kami secara finansial melalui donasi atau langganan sponsor berbayar. Silakan dukung melalui tautan di deskripsi video atau kode QR di layar. Saya sangat menghargai dukungan Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.